Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai viralnya pesantren lintas agama, teman-teman semuanya, dari Kiai Haji Abi Yasin Mutahar memberikan tanggapannya, teman-teman semua, mengenai pesantren lintas agama. Apa ini? Ngawur ya, pesantren lintas agama. Astagfirullahaladzim. Mari kita lihat dulu videonya, teman-teman semuanya. Sedih hati ini. Ada sebuah pesantren Jati Diri Bangsa di Kediri, yang didirikan oleh seorang kiai. Pesantren ini disebut dengan pesantren lintas agama. Hadir dalam pembukaan peresmian pesantren itu tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang ada di Indonesia dan dunia. Hadir pada acara tersebut pimpinan Gereja Kristen Ortodoks Rusia Romo Yohanes yang ingin meninjau bagaimana pembelajaran di pesantren tersebut. Terlepas dari niatan baik pendiri pesantren yang disebut dengan pesantren lintas agama ini, maka kita patut bertanya, apa yang dimaksud dengan pesantren lintas agama? Apa yang akan diajarkan? Betul. Kalau pesantren lintas agama ini mengajarkan nilai-nilai kebenaran dari semua agama, peserta didiknya, santrinya dari berbagai agama akan dididik sesuai dengan agama masing-masing, maka suka tidak suka pesantren ini akan menjadi wasilah terhadap kekufuran, wasilah terhadap keharuman. Al-wasilatu ilal harami muharramah. Segala wasilah menuju kepada perkara yang diharamkan. Ini adalah muharramah. Ini akan mengakibatkan doror pada agama. Betul. Doror akidah. Padahal menjaga akidah adalah kewajiban negara, menjaga akidah adalah kewajiban individu, menjaga akidah adalah kewajiban para ulama. Dalam Islam, kebenaran hanya satu, kebenaran tunggal, yaitu kebenaran yang dasarnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam Islam, agama yang benar hanya satu, yaitu Islam. Selain Islam, pama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah hak, yaitu Islam, kecuali kesesatan. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Rasul juga menyatakan, "Masami abi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Siapa yang mendengar, tidak ada seorang pun dari umatku yang mendengar tentangku, dari umat ini, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, maka dia mati dalam keadaan min ashabin nar, penghuni neraka. Karena itu, saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah, kepada Menteri Agama, untuk segera menutup pesantren yang dikatakan lintas agama, jika di pesantren itu mempromosikan kebenaran semua agama. Karena jati diri pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang ditujukan untuk menjayakan Islam. Jati diri pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengabdikan diri kepada agama Islam, supaya Islam itu jaya, supaya Islam ya'lu wala yu'la alaih, supaya Islam menang atas semua agama. Misi pesantren adalah memenangkan Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli." Itulah misi pesantren. Misi pesantren adalah sebagaimana misi Rasul, karena di pesantren ada ulama-ulama yang menjadi warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya adalah adalah para ulama yang berjuang sebagaimana Rasulullah, liyuzhirahu 'alad dini kulli, memenangkan Islam atas semua agama. Karena itu tidak ada tempat di dalam Islam bagi lembaga-lembaga yang mengakomodir lintas agama, lembaga-lembaga yang akan membuka sinkretisme, pluralisme dalam akidah, pluralisme dalam agama, karena kebenaran hanyalah
ada pada Islam. Setelah Nabi akhir zaman, setelah ada Quran, kitab yang terakhir, kitab yang benar adalah Quran. Setelah ada Nabi akhir zaman, pengikut yang benar adalah yang mengikuti Nabi akhir zaman. Setelah adanya Islam, agama yang benar hanya Islam. Selain itu tidak ada yang benar. Nauzubillah min zalik, teman-teman semua. Ini yang bikin pesantren lintas agama ini tolol atau goblok. Kemungkinan ya lulusan pesantren yang tidak islami ya, yang mana pesantren-pesantren yang menganut daripada ajaran pluralisme dan kebebasan. Ya Allah, nauzubillah min zalik, teman-teman. Mari kita lihat komentar lintas agama pesantren Az-Zaitun. Ya, Az-Zaitun itu sama saja, teman-teman. Dari pimpinannya saja sudah ngawur ngomongnya ya. Ya Allah. Yang namanya pesantren ya khusus muslim. Kalau lintas agama ya sekolah umum. Iya. Melihat bendera beliau ini HTI. Astagfirullahaladzim. Pesantren jati diri bangsa bukan pesantren keagamaan, tetapi pesantren kebangsaan. Tolong dipahami dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pesantren adalah asrama tempat santri atau murid-murid belajar mengaji. Bukan dari jati diri bangsa, dari orang-orang yang beragama bukan muslim. Ya, si Ernoto Rejo Agung goblok. Jadi pesantren jati diri bangsa didirikan oleh seorang kiai yang sudah banyak memberikan kemanfaatan bagi bangsa ini. Beliau selalu memberikan fakta, bukan hanya bicara dalam S3. Padepokan Weda Sasangka. Waduh. Nah, mulai muncul yang model begini pengikutnya. Hati-hati dengan orang begini. Ingin terlihat toleransi tapi kebablasan. Keberkahan yang dianjurkan sebab melakukan kebinekaan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Coba jelaskan maksud pendirian pesantren tersebut. Jangan pakai kata pesantren dong harusnya, atau yayasan lintas agama. Ya boleh saja ya. Ya Allah, ini pesantren liberal teman-teman semuanya. Ya, pesantren liberal. Gue mau lihat pesantren lintas agama di sini seperti apa ya. Pesantren lintas agama. Nah, 6 November 2024 ya, pesantren jati diri bangsa untuk lintas agama di Kediri. Ini kita lihat. Nah, di sini teman-teman, ini dia bentuk dari pesantrennya ya, seperti orang-orang Jawa jadul ya, yang beragama Hindu pakaiannya. Jadi pesantren jati diri bangsa untuk lintas agama di Kediri godok 280 calon pendidik. Ini calon pendidiknya dari berbagai agama ya. Nauzubillah min zalik. Jangan bilang pesantren dong harusnya. Ini yang datang pakai kerudung juga, astagfirullah. Ini di Jawa ada-ada aja teman-teman semua ya, banyak aliran. Aktivitas pelajaran di pesantren jati diri bangsa Indonesia Merajut Perdamaian Nusantara di Persada Soekarno, dalam pojok Soekarno di Wates, Kabupaten Kediri. Mulai berjalan Sabtu tanggal 2 bulan 11 2024. Sekitar 280 calon guru pendidik menerima pelajaran jati diri bangsa Indonesia Merajut Perdamaian Nusantara menuju perdamaian dunia. Semua santri calon guru tampak berseragam budaya khas Jawa dengan mengenakan baju lurik, belangkon, sarung, dan sendal slop. Ketua Pembangunan Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia Merajut Perdamaian Nusantara, Raden Muhammad Sudarsono, RM Suhardono, gua nggak tahu RM-nya apa, mengatakan program yang baru berjalan adalah pembekalan bagi para calon guru pendidik yang digelar 1-2 November 2024. Dan setelah ini langsung dibuka untuk umum para calon santri lintas agama, ujar Suhardono. Pembekalan khusus bagi calon guru pendidik pesantren kebangsaan ini diberikan oleh Kiai Muhammad Mukhtar Mujtaba Muthi, pimpinan pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Watan Minal Iman Siddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Sang Kiai juga didampingi oleh Romo Yohanes, pendeta Kristen Ortodok. Romo Yohanes, kenapa nggak Romo Yai Yohanes gitu loh. Jadi Sang Kiai didampingi oleh Romo Yohanes, pendeta Kristen Ortodok, Romo Salam Raharjo, pemuka agama Hindu, Romo Wisnu Sugiman, pemuka agama Katolik. Tampak hadir juga Pinandita Edi Sulnyoto, pemuka agama Buddha. Romo Yohanes adalah pimpinan gereja ortodok dari Rusia yang hadir dalam pembukaan pesantren jati diri bangsa Indonesia Merajut Perdamaian Nusantara. Dilihat dari namanya saja tampak kalau memang Bapak Kiai mendirikan pesantren kebangsaan ini dengan harapan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa menjadi imam perdamaian dunia.
Nggak ngaruh, bro, nggak ngaruh. Rusia tetap akan menggunakan nuklirnya. Jadi alhamdulillah ada pemuka agama dari Rusia hadir, kata Kushartono, Ketua Harian Situs Persada Soekarno Dalem Pojok Kediri. Pesantren perkebangsaan lintas agama yang selesai dibangun ini merupakan persembahan untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian Nusantara ini adalah persembahan dari Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mujtaba Muti. Kita cari siapa orang tua satu ini yang membuat pesantren sesat ini untuk bangsa dan negara guna mendidik generasi bangsa agar tidak melupakan jati diri bangsa Indonesia. Ujar RM Suhardono. Benar-benar ini merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Biaya pembangunan pesantren ini lebih dari 2 miliar yang dipersembahkan secara ikhlas untuk Indonesia Raya. Ya teman-teman, seperti itu ya. Pesantren lintas agama. Jadi buat kalian yang nggak tahu siapa Muhammad Muhtar Mujtaba Muti ini, nah ini dia tarekat Siddiqiyah ya, daripada Kiai siapa Kiai Muhtar. Nah, ini dia teman-teman kiainya, Sang Mursyid tarekat Siddiqiyah Muhtar Muti. Nauzubillah min zalik. Udah tua tapi Allah, nauzubillah min zalik teman-teman semua. Lihat, nah ini dia kiainya ya teman-teman yang membangun pesantren lintas agama. Aduh, kasihan, udah tua lagi. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada Allah nanti? Dia membuat pesantren lintas agama seperti ini. Pesantren itu untuk santri-santri muslim, Bapak ya, bukan untuk yang non-muslim. Kalau mau mondok ya harus jadi muslim dulu. Nah, dari situ saja sudah salah ya. Nauzubillah min zalik. Bagaimana pendapat kalian teman-teman semua? Jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.